Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam para hadirin yang budiman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andin Putri Alifia Saputra dan juga ada beberapa rekan saya yang beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada Najla Auli Ansyar, Zevio Aufa Amanu, Dira Sabrina Putri, Nur Indra Fitria, Anissa Garnis, Karen Puk, Adenata Nugraha, Anissa Alifa, dan Khairunisa Rahayu. Hari ini saya hadir di hadapan pihak Desa Longraya dengan maksud yang sangat penting yaitu untuk memaparkan sebuah proposal yang kami anggap sangat relevan dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Desa Longraya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota pihak Desa Longraya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di sini. Kami benar-benar menghargai waktu dan perhatian yang Anda berikan dalam mendengarkan presentasi kami. Hari ini kami ingin berbagi sebuah proposal yang dirancang dengan penuh perhatian dan dedikasi, dengan harapan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Longraya. Proposal yang kami sajikan hari ini didasarkan pada kemampuan yang mendalam tentang kebutuhan desa dan potensi di Desa Longraya. Agenda-agenda yang akan kami sajikan, yang pertama ada latar belakang, tujuan dan gagasan, roadmap, lokasi metode, teknik dan tahapan kegiatan, 7 indikator, dan juga kesimpulan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Dira Sabrina. Dira Sabrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Andin atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terbuatnya rancangan proposal untuk Desa Longraya. Desa Longraya merupakan desa yang tingkat penganggurannya masih tinggi dan tingkat pendidikannya masih terbilang rendah. Menurut informasi yang ada, angka pengangguran di desa ini masih sangat tinggi. Sekitar 70% penduduk desa menganggur. Selain itu, sebagian besar masyarakat di Desa Longraya hanya berpendidikan SD atau SMP. Ini adalah hambatan utama untuk menemukan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Masalah pengangguran dan rendahnya pendidikan saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Desa Longraya. Lalu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi yang saat ini berkembang pesat. Baik, terima kasih untuk Dira yang telah menjelaskan latar belakang dari Desa Longraya. Selanjutnya itu ada tujuan dan gagasan yang akan dijelaskan oleh Zevio. Untuk Zevio, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Andin Putri Alivia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan yang ingin kami capai dari proposal yang telah kami buat. Di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah mengurangi tingkat pengangguran di Desa Longraya. Nah, program pembangunan untuk mengurangi tingkat penganggurannya yaitu bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan yang layak dan mengurangi tingkat pengangguran. Lalu ada tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Longraya. Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik. Lalu ada tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian desa. Program pembangunan desa juga bertujuan untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dengan membangun infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti pasar tradisional dan juga jalan desa. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan. Oke, lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah gagasan yang kami buat di dalam proposal kami untuk Desa Longraya. Yang pertama itu ada pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan. Pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat desa dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Pelatihan dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, kerajinan, atau bidang-bidang usaha lain yang berpotensi di Desa Longraya.
Lalu ada pembangunan infrastruktur pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, atau pusat pelatihan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa Loraya. Lalu selanjutnya ada pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa. Pembangunan infrastruktur seperti pasar tradisional, jalan desa, atau irigasi pertanian dapat meningkatkan perekonomian desa Longraya. Hal ini akan membuka peluang usaha dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar yang ada di desa Longraya. Lalu ada peningkatan akses informasi dan teknologi. Peningkatan akses informasi dan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian desa. Program pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, serta pembangunan infrastruktur jaringan internet dapat dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi dan juga teknologi. Lalu yang terakhir, gagasan yang kami buat di dalam proposal kami, yaitu adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian desa. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, program pengembangan masyarakat, ataupun peorganisasian koperasi desa. Baik, terima kasih untuk Zevio yang telah memaparkan tujuan dan gagasan dari Desa Longraya. Selanjutnya itu ada 7 indikator keberhasilan yang akan dijelaskan oleh Anissa Garnis dan juga Karen. Untuk Anissa Garnis dipersilahkan. Baik, terima kasih Andin. Jadi di sini udah ada 7 indikator keberhasilan. Yang pertama itu tingkat pengangguran di Desa Longraya menurun dalam 3 tahun ke depan. Yang kedua, jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja dan keterampilan meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pelaku usaha baru di Desa Longraya, khususnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur perekonomian. Yang keempat, jumlah penduduk Desa Longraya yang memiliki pendidikan minimal SMP meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada indikator yang kelima, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Longraya meningkat dari tahun ke tahun. Yang indikator yang keenam, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi dengan meningkatnya jumlah penduduk desa yang menggunakan internet. Yang terakhir, terbentuknya koperasi desa yang terorganisir dengan baik dan mampu memfasilitasi usaha-usaha produktif yang ada di Desa Longraya. Oke, terima kasih untuk Anissa Garnis dan juga Karen yang telah memaparkan 7 indikator keberhasilan. Selanjutnya ada lokasi, waktu, dan metode yang akan dijelaskan oleh Najla Auliansyah. Untuk Najla dipersilahkan. Baik, terima kasih Andin. Pada kali ini saya akan jelaskan lokasi dan waktu yang kami rencanakan untuk pelaksanaan kegiatan. Yang mana kami merencanakan bahwa lokasi ini akan dilakukan secara hybrid, offline dan juga online. Pada offline ini kita akan datang langsung ke Desa Longraya dan online melalui WhatsApp group yang telah kami buat. Dan durasi kegiatan yang kami lakukan ini rencananya kami akan melaksanakan kegiatan ini selama 14 minggu. Adapun saat offline nanti, di minggu pertama sampai keempat, kami akan menganalisis dan mengobservasi potensi permasalahan dan juga hal-hal yang ada di Desa Longraya secara lebih lanjut. Lalu pada minggu 5 sampai 8, kami akan mewawancarai pihak perwakilan desa untuk mengetahui lebih lanjut terkait Desa Longraya. Lalu di minggu 9 sampai 14, kami akan melakukan kegiatan yang kami lakukan yaitu kegiatan utama kami yaitu seminar dan juga workshop. Lalu pada metode, boleh di next. Ya, untuk metode kegiatan kami menggunakan 3 metode yaitu ada observasi, analisis data, dan juga wawancara. Dalam observasi ini kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan merasakan secara langsung kondisi yang ada di Desa Longraya ini. Lalu kami pada metode yang kedua yaitu wawancara, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di Desa Longraya. Lalu pada metode yang ketiga yaitu analisis data, kami akan menggunakan analisis data jenis kualitatif yang mana sumber data yang berasal dari scoring, angka seperti rekaman, catatan, atau tinjauan pustaka, partisipasi, dan juga wawancara yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih Najla yang telah memaparkan waktu, lokasi, dan juga metode. Selanjutnya ada teknik
dan tahapan yang akan dijelaskan oleh Nur Indah. Untuk Nur Indah dipersilakan. Baik, terima kasih Andin. Untuk teknik dan tahapan Desa Longraya itu ada 4 teknik. Yang pertama itu ada pendidikan kewirausahaan, yang dimana kita melakukan tahapan kegiatan dengan melakukan survei pengetahuan masyarakat tentang kewirausahaan, pengelompokan wirausaha sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan, serta memberikan pendidikan tentang kewirausahaan kepada para wisatawan di Desa Longraya. Untuk teknik kedua, kita menggunakan grup WhatsApp sebagai media penyebaran informasi, di mana kita mengumpulkan data nomor ponsel kepala keluarga, memilih ketua atau admin dari tiap RW agar tidak ada yang tertinggal, serta mengundang data nomor ponsel para kepala keluarga ke grup WhatsApp yang telah dibuat. Untuk teknik yang ketiga, kita menyebarkan informasi menggunakan infografis agar lebih menarik, di mana kita melakukan survei umur warga di Desa Longraya untuk menyelesaikan desain infografis, lalu melakukan pendataan tentang informasi apa saja yang dibutuhkan, membentuk tim media infografis agar lebih tersusun dan konsisten, serta menyebarkan infografis yang telah dibuat di di mading desa ataupun di grup WhatsApp yang telah dibuat. Lalu untuk teknik yang terakhir itu kita melakukan sosialisasi pendidikan, di mana kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat, melakukan survei tentang tingkat pendidikan yang ada di Desa Longraya, serta menarik perhatian para masyarakat agar ikut dalam sosialisasi. Baik, terima kasih Nur Indah yang telah memaparkan teknik ya. Lalu lanjut ada roadmap yang akan dijelaskan oleh Anissa Alifa. Untuk Anissa, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya paparkan mengenai roadmap Desa Longraya pada minggu pertama, minggu 1 sampai minggu 14, yaitu nama kegiatannya menganalisis dan mengobservasi potensi, permasalahan, dan hal terkait Desa Longraya. Kedua, mewawancarai pihak perwakilan desa itu pada minggu ke-5 sampai ke-8. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan utama yaitu seminar dan workshop, dan dipublikasikan infografis edukasi pada minggu ke-9 hingga ke-14. Terakhir yaitu penyebaran informasi kepada pihak perwakilan desa secara kontinu secara online. Itu dilaksanakan pada setiap minggunya. Terima kasih. Ya, tentunya terima kasih kembali buat Anissa Alifa yang telah menjelaskan tentang roadmap. Tentunya setiap proposal ada timeline ya. Timeline akan dijelaskan oleh Ade Nathan Nugraha. Untuk Ade Nathan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Andin. Saya di sini akan menjelaskan tentang timeline kegiatan dari Desa Longraya sendiri. Yang pertama ada menganalisis dan mengobservasi potensi permasalahan dan hal terkait desa dari Longraya tersebut. Jadi, kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama hingga minggu keempat. Untuk yang kegiatan keduanya, ada mewawancari pihak perwakilan desa. Itu dilakukan pada minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Untuk kegiatan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan utama atau seminar dan workshop dan publikasi infografis edukasi itu dilakukan pada minggu ke-9 sampai 14. Dan yang terakhir, ada kegiatan penyebaran informasi kepada pihak perwakilan desa secara kontinu atau online itu dilakukan dari minggu 1 hingga minggu 14. Waktu yang kami pilih dan tempat yang untuk lokasi dan waktu yang kami pilih sendiri udah kami sesuaikan dengan timeline Desa Longraya tersebut. Baik, Nathan, terima kasih telah menjelaskan tentang timeline ya yang kita gunakan. Selanjutnya ada yang terakhir ya, kesimpulan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Khairunisa. Untuk Khairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Andin atas waktunya. Jadi setelah yang sudah teman saya paparkan tadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu data desa presisi menjadi faktor pendukung desa dalam merencanakan pembangunan desa yang tepat sasaran dan ajang bagi desa untuk mampu berdaya dalam membangun data desa yang akurat. WhatsApp dan media sosial dapat menjadi solusi karena informasi yang disampaikan secara langsung dengan berupa konten yang akan dibagikan. Nah, melaksanakan kegiatan workshop kewirausahaan sangat bermanfaat untuk mengasah skill dan memperluas wawasan masyarakat, di mana masyarakat dapat diajak bekerja sama dengan orang yang
berhasil dalam bidang pendidikan dan pekerjaan mereka. Baik, akan saya kembalikan ke Andin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Khairunisa yang telah menyimpulkan pemaparan kita pada hari ini. Mungkin segitu saja kegiatan kita di malam hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.